Proses estimasi parameter melibatkan penggunaan teknik-teknik statistik seperti metode kuadrat terkecil, metode maksimum likelihood, atau metode Bayesian untuk menghitung nilai-nilai parameter tersebut. Tujuan utama dari estimasi parameter adalah mendapatkan nilai-nilai yang tidak mungkin atau paling akurat dari parameter-parameter tersebut, sehingga model statistik yang dibuat dapat sesuai dengan data yang diamati. Estimasi parameter sangat penting dalam analisis statistik karena hasilnya membantu memahami hubungan antara variabel-variabel dan memungkinkan membuat prediksi atau kesimpulan berdasarkan data yang ada. Selanjutnya ada ciri penduga yang baik. Yang pertama, ada penduga tidak bias. Suatu penduga dikatakan tidak bias apabila penduga tersebut secara tepat dapat menduga nilai parameternya. Yang kedua, ada penduga yang efisien. Suatu penduga dikatakan efisien apabila memiliki varians yang kecil. Yang ketiga, ada penduga yang konsisten. Suatu penduga dikatakan konsisten apabila besar sampel semakin bertambah mendekati tidak terhingga, maka penduga tersebut akan semakin berkonsentrasi secara sempurna pada parameter yang diduga. Pendugaan titik. Pendugaan tunggal atau titik point estimasi ialah pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja, memberikan nilai yang kemungkinan besar berbeda dari nilai parameter yang sebenarnya. Contoh, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata tinggi orang di Indonesia, diambil sampel acak sebanyak 1000 orang, diperolehkan tinggi rata-rata adalah X sama dengan 164. Nilai ini dipakai untuk menduga rata-rata tinggi orang Indonesia karena hanya satu nilai saja sebagai penaksir, maka X disebut penaksir titik. Pendugaan interval. Pendugaan tunggal yang terdiri dari satu angka tidak memberikan gambaran mengenai beberapa jarak atau selisih nilai. Pendugaan tersebut terhadap nilai sebenarnya jika kita menginginkan suatu pengukuran objektif tentang derajat kepercayaan kita terhadap ketelitian pendugaan, maka kita sebaiknya menggunakan pendugaan interval estimasi. Pendugaan ini akan memberikan nilai-nilai statistik dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal sebagai penduga parameter. Penduga interval selang sama dengan penduga interval. Penduga berupa interval dibatasi dua nilai, batas bawah dan batas atas. Pendugaan interval adalah interval kepercayaan atau interval keyakinan, confidence interval, yang dibatasi oleh batas keyakinan atas upper confidence limit dan batas keyakinan bawah lower confidence limit. Untuk membuat pendugaan interval harus ditentukan lebih dari koefisien keyakinan atau tingkatan keyakinan yang diberi simbol A min, diberi simbol 1 min. Parameter. Estimasi kuadrat terkecil. Metode ini digunakan untuk mencari parameter dalam model regresi linear. Tujuannya adalah untuk menemukan garis regresi yang meminimalkan jumlah kuadrat perbedaan antara data yang diamati dan data yang diprediksi oleh model. Yang kedua ada metode maksimum likelihood. Metode ini digunakan untuk mencari estimasi parameternya yang paling mungkin berdasarkan probabilitas data yang diamati. Tujuannya adalah untuk menemukan nilai parameter yang membuat data pengamatan menjadi paling memungkinkan. Yang ketiga ada estimasi bias. Ini adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan distribusi posterior dan informasi awal untuk memperkirakan parameter. Estimasi bias menggunakan data pengamatan dan pengetahuan awal yang subjektif atau objek untuk menghasilkan perkiraan parameter. Selanjutnya ada metode of moments. Metode ini mencocokkan moments empiris seperti rata-rata, variansi, skewness, dan kurtosis dari data sampel dengan momen teoritis yang dihasilkan dari model statistik sehingga mendapatkan estimasi parameter. Estimasi yang selanjutnya ada estimasi interval. Selain dari perkiraan titik tunggal, kita juga dapat menghitungkan interval kepercayaan untuk parameter. Interval kepercayaan adalah rentang nilai yang mengandung parameter dengan tingkat kepercayaan tertentu. Yang selanjutnya ada estimasi regresi. Dalam analisis regresi, kita mencari parameter yang menggunakan hubungan antara variabel dependen dan independen. Ini termasuk estimasi convergence regresi.
Ada estimasi non-parametrik, digunakan ketika tidak ada asumsi tentu tentang bentuk distribusi data, contohnya adalah estimasi kernel dan estimasi Loess. Dan selanjutnya estimasi metode resampling. Metode ini termasuk bootstrapping dan cross-validation yang digunakan untuk menghitung estimasi parameter dengan mengambil sampel berulang dari data. Materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan, estimasi parameter adalah proses statistik yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai yang tidak diketahui dari suatu model statistik atau distribusi probabilitas. Terdapat 3 ciri pendugaan yang baik, antara lain pendugaan tidak bias, pendugaan yang efisien, dan pendugaan yang konsisten. Tujuan utama dari estimasi parameter yaitu mendapat nilai-nilai yang paling mungkin atau paling akurat dari parameter-parameter tersebut, sehingga model statistik yang dibuat dapat sesuai dengan data yang diamati. Kita mengenal 2 jenis pendugaan, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Pendugaan interval dengan pendugaan titik terdapat perbedaan. Pendugaan titik hanya memakai satu nilai parameter, sedangkan pendugaan interval menggunakan lebih dari satu parameter. Interval tersebut dinyatakan berbeda dalam suatu batas bawah dan batas atas tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.